تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di zaman yang semakin banyak fitnah menyebar di tengah-tengah kita, semakin banyaknya kemaksiatan yang sangat mudah untuk kita lihat, untuk kita dapatkan, untuk kita akses jemaah rahimakumullah, maka di zaman yang semacam ini amat sangat dibutuhkan sifat dari diri seorang hamba muslim mukmin, yaitu sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sifat ini Bapak Ibu, seorang hamba akan menjadi seseorang yang berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Enggak sembarangan melihat, tidak sembarangan bertindak, dan tidak sembarangan berucap, karena dia merasa dilihat, disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muraqabah ini juga menjadi tolak ukur kuat atau lemahnya iman seseorang kepada Allah. Tanda iman kita ini kuat Bapak Ibu, yaitu kita selalu merasa diawasi, dilihat, dan disaksikan oleh Allah. Tapi ketika kita tidak merasa diawasi, tidak merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita tidak berhati-hati, kita melakukan apa saja yang kita inginkan, padahal yang kita lakukan itu tidak sesuai syariat atau dimurkai oleh Allah SWT, maka ini merupakan tanda lemahnya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muraqabah? Disebutkan oleh ulama yang pertama Imam Ibnul Mubarak. Nanti kita akan cerita tentang Imam Ibnul Mubarak. Ini buah dari orang tua yang selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga orang tuanya memiliki anak yang menjadi ulama, menjadi ahlul hadis, ahli fikih. Ucapan-ucapannya diambil oleh banyak ulama di dalam kitab mereka, yaitu Abdullah bin Mubarak, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ibnul Mubarak, anaknya Mubarak. Nah, menurut Imam Ibnul Mubarak, muraqabah itu adalah kun abadan ka'annaka tarallah azza wa jalla. Seseorang senantiasa merasa seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Jadi ketika kita beribadah Bapak Ibu, kita seakan-akan melihat Allah itu di depan kita, menyaksikan kita, melihat kita, meneliti kita, mengawasi kita. Itu namanya muraqabah. Pernah enggak panjenengan punya perasaan yang seperti itu? Pernah atau tidak? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa
Allah itu dekat bersama kita, Allah melihat kita, kemudian bahkan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian muraqabah menurut Imam Ibnul Mubarak. Sedangkan menurut Imam Ibnul Qayyim, al-muraqabah itu adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bi itla'il haqq subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi, yaitu seorang hamba senantiasa meyakini sepenuhnya bahwa Allah melihat dirinya lahir dan batin. Ini namanya muraqabah. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita merasa bahwa kita sholat itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, gerakan kita bahkan sampai niat kita pun juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya kita sedang muraqabah. Jamaah rahimakumullah. Ya, misalnya kita duduk di dalam majelis ilmu, kita merasa Allah melihat saya, Allah mengetahui niat saya, Allah menyaksikan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan saya. Apa yang saya ucapkan di dalam majelis ini, berarti kita saat itu sedang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia itu berhati-hati karena gerak-geriknya diperhatikan oleh banyak orang, kan begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang gerak-geriknya diperhatikan oleh banyak orang, dia hati-hati enggak? Hati-hati. Misalnya Presiden Jokowi ya, itu kan diperhatikan oleh banyak orang. Kalau beliau keluar rumah atau kunjungan, banyak orang yang memperhatikan. Bukan hanya mata orang yang memperhatikan, media-media pun juga akan menyoroti. Niscaya Jokowi tidak akan sembarangan dalam berucap, dia hati-hati. Karena salah sedikit aja akan menjadi viral. Kemudian dalam bersikap hati-hati, ya kan? Dan beliau tidak mungkin berani ngupil di depan banyak orang. Kenapa? Diperhatikan. Jadi mau ngupil di depan banyak orang itu enggak akan mungkin beliau lakukan. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi sedangkan kita Bapak Ibu, kita ini ngupil di tempat keramaian enggak mikir. Kenapa? Enggak ada orang yang memperhatikan kita. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi jika ada manusia itu menjaga sikap karena merasa diperhatikan oleh banyak orang, harusnya dia lebih menjaga, lebih berhati-hati karena ada yang memperhatikan dia, bukan hanya sejam 2 jam, 24 jam selalu mengawasi dia, melihat dia, mengetahui dia, dan menyaksikan apa yang dia lakukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 24 jam kita harus merasa diawasi oleh Allah. Sampai ada ulama yang mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan bahwa dirimu sendiri, bahwa dirimu sedang sendiri, tapi berkatalah ada yang mengawasiku. Jadi kalau panjenengan ditanya, jenengan bersama siapa sekarang? Masih sendiri ya? Dijawab, saya tidak pernah sendiri. Saya tidak pernah sendiri. Ada yang mengawasiku, ada yang melihatku, ada yang membersamaiku, dan ada yang menyaksikanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah rahimakumullah, dalil Al-Quran tentang muraqabah ini banyak sekali ya. Pertama, surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Berserahlah engkau kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kasih Sayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia melihatmu ketika engkau bolak-balik sujud kepadanya.
Ya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa ibadah kita nggak dilihat sama Allah. Tetap dilihat. Walaupun orang nggak melihat, nggak menyaksikan, tidak mencatat, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang penting Allah sudah melihat, sudah menyaksikan, dan sudah mencatat di dalam kitab catatan amal. Ya. Kemudian yang kedua, surah Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ayat ini menegaskan jangan pernah kita ini merasa sendiri. Jangan. Ada Allah bersama kita. Ada Allah yang menyaksikan kita, yang melihat kita, jamaah rahimakumullah. Ya. Cuman ayat ini tidak boleh kita pahami secara literal. Lalu kita mengatakan berarti kalau saya di kamar mandi, Allah juga di kamar mandi. Bukan begitu. Kebersamaan ini bukan kebersamaan secara zat, ya, tapi kebersamaan secara ilmu. Bahwa Allah itu mengetahui, Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mendengar dimanapun kita berada. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kebersamaan Allah dengan makhluknya ada dua, Bapak Ibu. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu Allah hanya melihat, mendengarkan, menyaksikan, ya, mengetahui. Ini berlaku untuk semua makhluknya. Tidak ada makhluk kecuali Allah melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui mereka. Sedangkan yang khusus yaitu Allah tidak hanya melihat mereka, Allah tidak hanya menyaksikan mereka, tetapi Allah juga memberikan pertolongan kepada mereka. Ini hanya diberikan kepada kekasihnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ali Imran ayat 5. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Ya. Artinya kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Makhluk langit tidak bisa bersembunyi dari Allah. Makhluk yang ada di bumi juga tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pendosa datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Wahai Imam, saya tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Saya sudah terjebak dalam perbuatan dosa. Kata Imam Ibrahim, kamu tidak apa-apa berbuat dosa, asalkan Allah tidak melihatmu. Langsung laki-laki itu berkata, bagaimana mungkin Allah tidak melihatku? Sedangkan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari, Allah maha melihatnya. Apalagi saya, dimanapun saya bersembunyi untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat, Allah pasti melihatku. Kata Imam Ibrahim, tidak malukah engkau ketika engkau bermaksiat, Allah melihatmu, Allah menyaksikanmu. Maka kemudian laki-laki itu menangis, Bapak Ibu. Dia menunduk. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nasihatnya orang dulu-dulu itu ya, singkat tapi masuk. Beda dengan kita. Kita ini nasihat pakai hadis, pakai Quran, sampai berbuih-buih tapi nggak masuk ke dalam hati orang. Kenapa orang dulu itu nasihatnya singkat tapi masuk dalam hatinya orang yang dinasihati? Rahimahullah. Karena yang menasihati orang soleh, mereka orang yang wara. Wara itu tidak mau kepada perkara syubhat, apalagi perkara yang haram. Yang syubhat aja, yang nggak jelas saja mereka nggak mau. Jadi ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, yang begitu-begitu itu mereka nggak mau. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Sehingga apa? Hati mereka bersih, nasihat mereka tajam, jemaah rahimakumullah. Sampai diceritakan oleh guru saya itu ya, orang dulu itu kalau hujan, mohon maaf ya, nggak mau ngiup di bank, nggak mau ngiup di bank. Kenapa?
Karena menurut mereka bank itu syubhat. Syubhat dalam pengertian ada yang bilang halal, ada yang bilang haram kan. Itu kan perbedaan antara ulama dulu dengan ulama sekarang. Ulama sekarang sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal, Bapak Ibu. Nah, sehingga itu masuk dalam perkara yang syubhat, remang-remang. Ya, syubhat remang itu ulama-ulama dulu gak mau. Jangankan masuk, ngiyup aja tidak mau. Jemaah rahimakumullah. Itu namanya wara. Sedangkan kita ini jangankan ngiyup, langsung masuk ke dalamnya kita. Ya kan? Nah, itu bagaimana kehati-hatian ulama terdahulu. Misalnya juga seperti rokok, Bapak Ibu. Rokok itu kan ada yang bilang halal, ada yang bilang haram kan? Benar nggak? Ada yang bilang halal, tapi halalnya makruh. Ada yang bilang haram. Nah, berarti rokok itu termasuk syubhat, remang-remang itu. Nah, orang yang wara tidak mau kepada perkara syubhat. Jemaah rahimakumullah. Sehingga hatinya bersih, kemudian nasihatnya tajam, masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Ya. Kata Ibrahim bin Adham, kamu enggak apa-apa berbuat dosa asalkan Allah tidak melihatmu. Orang itu kemudian nangis dan bertaubat kepada Allah. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun di langit dan di bumi. Kemudian berikutnya surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Tahu mata berkhianat enggak panjenengan? Tahu enggak mata berkhianat? Mata berkhianat itu begini. Misalnya panjenengan jalan sama istri, ya, gandeng tangannya istri, pergi ke mall. Lalu di depan ada perempuan cantik mau papasan dengan panjenengan. Kata istrinya, ayo jaga mata, ayo. Nah, panjenengan menundukkan pandangan, tapi panjenengan sempat mencuri pandangan sedikit, lihat sedikit. Walaupun istri panjenengan tidak tahu kalau panjenengan melihat sedikit. Itu namanya apa? Khainatan a'yun. Itu namanya mata yang berkhianat. Itu dijelaskan oleh guru saya demikian. Jadi kayak-kayaknya nggak melihat, kayak-kayaknya menundukkan pandangan. Sebenarnya dia mencuri pandangan sedikit, dia mencuri pandangan. Nah, walaupun manusia tidak tahu kalau dia mencuri pandangan, tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kayak-kayaknya di depan orang istighfar, tunduk pandangannya, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nanti ketika orang lengah, dia melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu walaupun orang tidak tahu, Allah Maha tahu. Jadi kita ini Bapak Ibu bisa menjaga pandangan mata kita ketika kita merasa bahwa Allah mengetahui gerak-gerik mata kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian sebelum saya masuk bagaimana cara agar sampai pada kedudukan muraqabah, ya, saya ingin menyampaikan bagaimana orang-orang terdahulu memiliki sikap muraqabah yang begitu luar biasa. Ya. Salah satunya yang tadi saya bilang tentang orang tuanya Ibnul Mubarak. Ya, tentang orang tuanya Abdullah bin Al-Mubarak. Kisahnya menarik, Bapak Ibu. Banyak disebutkan oleh kitab-kitabnya para ulama. Nah, ada seorang qadhi. Qadhi itu kalau sekarang hakim. Cuman bedanya kalau dulu qadhi itu biasanya ulama. Kalau sekarang qadhi belum tentu ulama, ya. Nah, qadhi, ada seorang qadhi pada zaman dahulu di Persia, namanya Nuh bin Maryam.
Dia seorang qadhi yang adil, yang jujur, yang bertakwa kepada Allah, dan kaya, Bapak Ibu. Kebunnya banyak. Nah, beliau memiliki seorang putri yang sangat cantik, cerdas, dan akhlaknya bagus. Ini hampir sempurna ini, ya, cantik, cerdas, akhlaknya bagus, apalagi kaya kan, anaknya orang kaya. Nah, ketika melihat putrinya itu sudah masuk usia waktunya menikah, maka si qadhi tersebut mulai mencarikan pasangan untuk anak perempuannya tersebut. Sebenarnya banyak orang yang datang melamar, dan yang datang itu nggak kaleng-kaleng, anaknya pejabat, orang kaya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya keturunan terhormat, datang melamar anaknya Nuh bin Maryam, ya kan? Karena anaknya cantik, akhlaknya bagus, terus kaya lagi, jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi saat itu Nuh bin Maryam masih mempertimbangkan, masih bingung. Kalau saya terima yang ini, nanti yang lain kecewa. Karena yang mau sama anaknya ini sama-sama pejabat, sama-sama orang-orang yang punya kedudukan. Akhirnya Nuh bin Maryam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan di mana dan siapa yang terbaik untuk menjadi suami dari anak perempuannya, Bapak Ibu. Nah, beliau jemaah rahimakumullah memiliki seorang budak namanya Al-Mubarak. Nah, ini kita masuk nama Al-Mubarak tadi kan. Namanya siapa? Al-Mubarak. Ya. Kemudian budak itu namanya budak, tahu budak? Budak itu biasanya kulitnya hitam, miskin, wajah tidak tampan, Bapak Ibu. Nah, tapi Al-Mubarak ini seorang budak yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, saleh, ya, jujur, amanah, Bapak Ibu. Nah, suatu saat Al-Mubarak ditugaskan oleh Nuh bin Maryam untuk menjaga kebunnya. Kebunnya banyak. Di antara kebunnya itu adalah kebun anggur. Maka Al-Mubarak pun menjaga dengan amanah, dengan jujur, merawat dengan penuh tanggung jawab. Beberapa waktu kemudian, mungkin sekitar sebulan apa 2 bulan begitu, jemaah rahimakumullah, Nuh bin Maryam ingin datang ke kebunnya untuk istirahat, untuk berteduh, untuk menghirup udara segar. Ya. Masuklah beliau ke kebunnya bersama Al-Mubarak. Lalu ketika beliau istirahat, Bapak Ibu, Nuh bin Maryam ini minta kepada Al-Mubarak untuk diambilkan segenggam anggur. Wahai Al-Mubarak, tolong kamu ambilkan anggur untukku. Maka Al-Mubarak mengambilkan, dikasihkan kepada tuannya. Ketika dimakan oleh tuannya yang bernama Nuh bin Maryam, ternyata anggurnya masam. Wah, kata Nuh bin Maryam, wahai Al-Mubarak, anggur yang kau ambilkan untukku masam sekali. Maka beliau bersabar, ya, dan beliau berkata, Al-Mubarak, kamu ambilkan anggur yang lain, anggur yang manis untukku. Baik wahai Tuhan. Dia cari-cari, dikira-kira kayaknya ini manis ini, dipetik, dikasihkan lagi, ternyata masih masam, ya kan? Wahai Al-Mubarak, ini anggurnya masih masam. Kemudian jemaah rahimakumullah, mulai kesal Nuh bin Maryam itu. Ini ngambil anggur kok nggak tahu mana yang masam, mana yang manis. Ya sudah, kamu ambil lagi, cari yang manis. Cari lagi kan, bingung dia, mana yang manisnya katanya. Terus dikira-kira, oh ini kayaknya manis ini. Dipetik, dikasihkan lagi, tetap masam lagi, jemaah rahimakumullah. Akhirnya apa? Nuh bin Maryam itu berkata, Al-Mubarak, kamu ini sudah 2 bulan menjaga kebun anggur.
Kenapa kamu nggak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang masam? Apa kata Al-Mubarak? Wahai Tuhan, Tuhan mengamanahkan kepadaku untuk menjaga dan merawat. Tuhan tidak pernah bilang kepadaku bahwa Tuhan membolehkan aku untuk memakannya. Maka aku hanya menjaga, merawat, dan aku tidak pernah mencicipi buah di kebun ini walaupun hanya setengah. Sedikit pun tidak pernah. Kata Nuh bin Maryam, kenapa? Kemudian kata Al-Mubarak, aku kan tidak melihat, kata Nuh bin Maryam. Kamu bisa memakannya, kamu bisa mencicipinya sepuas kamu. Kata Al-Mubarak, memang Tuhan tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Allah menyaksikanku, Allah mengetahui aku. Walaupun aku hanya makan satu biji saja atau satu buah saja, Allah melihat. Kemudian Nuh bin Maryam terpesona dengan jawaban Al-Mubarak. Akhirnya apa? Kayaknya ini yang cocok untuk menjadi suami anak saya. Maka Nuh bin Maryam berkata apa kepada Al-Mubarak? Mubarak, kamu sebagai budak, sebagai budakku, kamu wajib taat kepadaku. Baik wahai Tuhan. Begini Al-Mubarak, kamu pengen menikah enggak? Ya pengen, kata Al-Mubarak. Siapa laki-laki yang tidak pengen menikah? Tapi siapa wanita yang mau denganku wahai Tuhan? Aku ini seorang budak miskin berkulit hitam, wajah tidak tampan. Apa kata Nuh bin Maryam? Wahai Al-Mubarak, maukah engkau menikah dengan putriku? Apa kata Al-Mubarak? Hah? Yang benar Tuhan. Karena dia ini orang saleh, Bapak Ibu. Al-Mubarak ini, dia berkata apa? Wahai Tuhan, dulu orang Arab jahiliyah menikahkan anaknya karena kekayaan. Sedangkan orang Yahudi menikah karena ketampanan atau kecantikan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya karena agama. Tuhan pilih yang mana? Kalau Tuhan pilih yang pertama, Tuhan salah orang. Kalau Tuhan pilih yang kedua, Tuhan juga salah orang. Tapi kalau Tuhan pilih yang ketiga, insya Allah saya siap. Kata Nuh bin Maryam, saya pilih yang ketiga. Bagaimana Rasulullah menikahkan anaknya karena agama. Baiklah wahai Tuhan, insya Allah saya sanggup untuk menjadi suami dari putri Tuhan. Tapi kata Nuh bin Maryam apa? Tunggu dulu ya, saya tanya dulu ibunya. Takut ibunya nggak setuju, nanti repot juga. Maka kan kadang perempuan sama laki-laki itu beda pikiran, Bapak Ibu. Suaminya mau, istrinya nggak mau. Kan sering terjadi begitu. Suaminya senang sama rumah ini, istrinya yang nggak senang. Istrinya senang, suaminya nggak senang. Jadi menyatukan dua persepsi yang sama itu susah, jemaah rahimakumullah. Kemudian Nuh bin Maryam pulang, tanya sama istrinya, wahai istriku, aku telah menemukan calon suami untuk anak putri kita yang menurut saya ini yang paling bagus, yang paling baik. Istrinya tanya, siapa itu? Kemudian Nuh bin Maryam jawab, Al-Mubarak. Hah? Al-Mubarak, kata istrinya. Yang benar, engkau mau mengawinkan atau menikahkan anak perempuan kita dengan Al-Mubarak? Iya, kata Nuh bin Maryam. Bagaimana pendapatmu? Kata istrinya, wahai suamiku, engkau ini adalah seorang qadhi, seorang bapak, seorang ayah yang punya hak untuk menikahkan anaknya dengan siapapun. Maka saya sebagai seorang ibu hanya bisa mengikuti apa keinginanmu dan keputusanmu. Artinya apa? Istrinya pun juga setuju. Kemudian Nuh bin Maryam berkata, coba kamu tanya kepada anak perempuan kita, dia mau nggak kalau saya nikahkan dengan Al-Mubarak? Datanglah istrinya ke kamar anak perempuannya. Kemudian ditanya, wahai putriku, ayahmu sudah menemukan jodoh yang terbaik untukmu. Siapa? Kata putri. Al-Mubarak. Hah?
Al-Mubarak. Istrinya apa? Putrinya itu diam, jemaah rahimakumullah. Kemudian karena dia anak yang taat, anak yang solihah, yang berbakti kepada orang tua, si perempuan tersebut apa? Bilang, kalau itu memang pilihan ayah dan ibu, saya siap untuk menjadi istri dari Al-Mubarak. Berarti kamu mau ya? Iya, saya ikut pilihan ayah dan ibu. Subhanallah. Maka mereka pun dinikahkan. Ya, Al-Mubarak dinikahkan dengan putrinya Nuh bin Maryam. Setelah menikah, jemaah rahimakumullah, Nuh bin Maryam memberikan mereka rumah, ya kan, karena Al-Mubarak ini orang miskin, nggak punya rumah, Bapak Ibu. Kemudian diberikannya harta, ya. Jadi mereka ini sama-sama soleh, solehah. Suaminya soleh, istrinya solehah. Subhanallah, Bapak Ibu. Lahir dari mereka ini seorang anak yang alim, yang ahli fikih, ahlul hadis, yang ilmunya bermanfaat, banyak diambil ucapan-ucapannya, dikutip oleh banyak ulama. Nama anak itu Abdullah bin Al-Mubarak, ya. Nama anaknya Abdullah. Ini pentingnya muraqabah, Bapak Ibu. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi nggak berani macam-macam. Orang itu kalau nggak muraqabah, pasti ada jalan untuk macam-macam. Ya kan, pejabat misalnya. Kalau dia tidak muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah, dia akan menggunakan berbagai macam cara bagaimana dia bisa memotong anggaran, bagaimana dia bisa korupsi, Bapak Ibu. Tapi ketika seseorang itu punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, walaupun ada jalannya sangat mudah untuk korupsi, untuk berdusta, untuk menipu orang, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kisah-kisah orang terdahulu yang memiliki sifat muraqabah. Ada juga kisah yang terkenal kan di zaman Umar bin Khattab. Ketika beliau memantau kondisi rakyatnya, beliau mendengar di dalam rumah ada seorang ibu berkata kepada anak perempuannya, "Wahai putriku, bagaimana kalau kita campur susu ini dengan air supaya dapatnya banyak? Nanti keuntungan kita juga banyak." Kata putrinya, "Tidak boleh, Ibu." Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang perbuatan ini. Kalau dia tahu, maka kita bisa dihukum. Kata ibunya, "Umar kan tidak tahu. Dia sekarang sudah tidur, sudah istirahat dengan keluarganya." Kata putrinya, padahal Umar ada di balik rumahnya. Kata putrinya apa? "Walaupun Umar tidak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan." Ya. Umar kemudian terpesona dengan jawaban anak putrinya itu, maka Umar mencari tahu, mengutus seseorang. Kemudian setelah itu Umar menikahkan perempuan itu dengan anak laki-lakinya. Subhanallah. Yang di kemudian hari menurut satu riwayat, lahir dari mereka ini seorang anak yang sangat alim, yang sangat soleh, menjadi pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jemaah rahimakumullah. Itu buah dari muraqabah, Bapak Ibu. Maka kita sebagai seorang hamba harus punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita sampai pada kedudukan muraqabah? Yang pertama, memohon kepada Allah agar Allah memenuhi hati kita dengan rasa takut kepadanya, baik ketika sendiri maupun ketika ada orang. Minta kepada Allah. Nabi sudah mengajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu ketika sendiri maupun ketika ada orang. Kalau kita takut kepada Allah, Bapak Ibu, maka akan muncul sifat muraqabah itu, diawasi, dilihat, dan merasa disaksikan oleh Allah. Atau doa yang ada di surah Ibrahim ayat 38,
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana, ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau mengetahui, ma nukhfi wa ma nu'lin, yang kami sembunyikan dan kami tampakkan. Jadi kita mengakui bahwa Allah tahu, Allah melihat, ya, yang kita sembunyikan dan yang kita tampakkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, agar kita bisa muraqabah, yaitu kita selalu menanamkan keyakinan bahwa Allah melihat dan mengawasi. Jadi keyakinan itu harus tertanam dalam diri kita. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum, Dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi kita nggak bisa bersembunyi dari Allah. Adapun dari manusia, kita masih bisa bersembunyi, menyembunyikan niat, orang tidak tahu niat kita, atau menyembunyikan kenyataan, fakta, orang tidak tahu kalau kita sembunyikan. Jemaah rahimakumullah, orang tidak tahu kalau kita sedih karena kita menampakkan wajah bahagia. Orang tidak tahu kalau kita sedang susah karena kita menampakkan seperti orang-orang yang mudah. Jemaah rahimakumullah, kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita nggak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyadari bahwa ada malaikat-malaikat yang menyaksikan dan mencatat amal. Jadi kalau kita ingin berbuat dosa, Bapak Ibu, kita harus sadar, di samping kanan kiri kita ini ada malaikat yang melihat kita, yang menyaksikan kita dan mencatat setiap amal kita. Dengan begitu akan muncul sifat muraqabah. Allah mengatakan dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang dilafazkan kecuali ada malaikat yang selalu menyertai dan mencatat setiap ucapan itu. Ucapan saya dicatat oleh malaikat. Berapa kalimat yang saya ucapkan, berapa kata yang saya keluarkan dari lisan saya ini, ya, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Nah, ketika kita merasa ucapan kita dicatat, kita akan berhati-hati. Jemaah rahimakumullah. Misalnya apa? Seperti presiden kan, ketika dia ingin berucap, menyampaikan supaya nggak salah, biasanya dicatat dulu, ya kan, sama ajudannya dicatat, ya, dicatat, ini Pak, nanti yang harus Bapak sampaikan. Nah, setelah di ACC sama presiden, maka itu akan dicetak, kemudian setelah itu dibacakan oleh presiden di depan banyak orang. Berhati-hati, kenapa? Karena ucapan beliau itu direkam, diliput oleh media sosial dan didengar oleh banyak orang. Jemaah rahimakumullah. Nah, sama kalau kita merasa ucapan kita ini dicatat oleh malaikat, kita akan berhati-hati, ya. Kemudian Allah juga mengatakan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama kalian ada malaikat-malaikat penjaga, malaikat yang mulia, tugasnya mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, membayangkan bahwa seluruh anggota badan kita ini akan bersaksi kelak pada hari kiamat. Dengan begitu kita akan merasa diawasi oleh
Allah, muraqabah. Mata kita akan bersaksi, lidah kita nanti akan bersaksi, tangan kita akan bersaksi, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, yakni hari kiamat, kami tutup mulut-mulut kalian, dan yang bisa berbicara kepada kami tangan kalian, kaki kalian, bersaksi terhadap apa yang kalian lakukan suatu hidup di dunia. Kemudian jemaah rahimakumullah, berusahalah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Allah melihat kita tidak hanya di masjid, di rumah Allah juga melihat kita, di jalan Allah juga melihat kita, bahkan di dalam gua yang gelap pun kita juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, supaya muraqabah itu muncul, Bapak Ibu. Yang kelima, yang keenam, jemaah rahimakumullah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita ini kalau merasa tidak soleh, untuk menjadi orang soleh itu kita perlu kumpul dekat-dekat sama orang soleh. Supaya apa? Supaya kesolehan dia menular kepada kita. Dalam ilmu psikologi, Bapak Ibu, kalau kita ini suka berkumpul dengan orang jahat, maka pengaruh jahat itu, walaupun dia tidak mengajak kita kepada orang kejahatan, tidak mengajak kita kepada kemaksiatan, pengaruh jahat itu akan masuk. Jemaah rahimakumullah. Sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang baik, dengan orang saleh, pengaruh-pengaruh baik itu akan masuk. Jemaah rahimakumullah. Ya, walaupun orang itu tidak mengajak kita kepada kebaikan, tapi pengaruhnya akan masuk kebaikan-kebaikan dia itu. Apalagi kalau dia mengajak kita kepada kebaikan. Maka supaya kita muraqabah, kita harus sering-sering berkumpul dengan orang-orang salih. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, agar kita muraqabah, kata ulama, jangan pernah merasa sendiri meskipun tidak ada orang, dan meyakini bahwa Allah dekat dengan kita, Bapak Ibu. Ada ulama mengatakan begini, idza ma khalauta dahra yauman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Apabila engkau suatu saat sedang menyendiri, janganlah engkau berkata aku sedang sendiri, tapi berkatalah ada yang mengawasiku. Jadi hati-hati, awas, ada yang melihatmu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah berkata kepada Abu Bakar. Jadi waktu Abu Bakar dengan Nabi bersembunyi di Gua Sur, orang kafir menyewa ahli jejak untuk mendapati di mana keberadaan mereka, maka namanya ahli jejak bisa mengetahui di mana keberadaan Nabi. Akhirnya ahli jejak itu menemukan ada orang masuk, jejaknya masuk ke Gua Sur. Maka orang-orang kafir pun berkumpul di depan Gua Sur. Mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan nggak mungkin di situ, ada yang mengatakan yakin di situ. Tapi mereka berbeda pendapat, jemaah rahimakumullah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka sekarang sudah di depan gua. Kalau mereka melihat ke bawah, mereka akan bisa melihat kita. Kemudian waktu itu Abu Bakar takut, sedih, Bapak Ibu. Sedangkan Nabi tenang. Nabi SAW tidak takut. Maka waktu itu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Yang ketiga adalah Allah. Memang kelihatan kita ini berdua, tapi sebenarnya kita bertiga. Yang ketiga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ucapan ini Abu Bakar kemudian tenang. Jadi syarat untuk menenangkan hati orang lain, hati kita sendiri harus tenang dulu. Kenapa Nabi bisa menenangkan hati Abu Bakar? Karena waktu itu Nabi tenang, tidak takut.
Kita kalau pengen menenangkan hati anak kita, menenangkan hati istri kita, bapak-bapak, ya, itu terlebih dahulu hati kita tenang, hati kita tidak takut, hati kita tidak cemas. Jemaah rahimakumullah. Maka ketenangan itu akan masuk juga kepada hati orang yang kita nasihati, yang kita kasih tahu, Bapak Ibu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa jangan pernah kita merasa sendiri. Kalau kita berdua, jangan pernah kita merasa berdua. Kita ada yang kedua atau ada yang ketiga, ada yang keempat, yang ketiga, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu akan muncul sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk memiliki sifat muraqabah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Ada? Silakan, Agus. Kadang merasa diawasi, kadang nggak merasa diawasi gitu. Itu iman ya. Jadi kadang iman, kalau imannya lagi bagus biasanya merasa diawasi. Kalau iman lagi futur, lagi lemah, maka biasanya perasaan itu tidak muncul, Bapak Ibu. Apa doanya? Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku setelah engkau memberikan petunjuk bimbingan kepadaku. Jadi waktu kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka saat itu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan ini, tetapkan hatiku selalu merasa diawasi oleh engkau. Jangan kau palingkan kepada hati yang buruk, kepada hati yang tidak merasa dilihat oleh engkau. Ya. Itu ada di surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lanjutannya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu taala alam. Ada lagi? Baik, cukup ya. Sudah syuruk apa belum? Sudah ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.